Pemirsa, intimidasi yang dilakukan aparat jelas-jelas meresahkan banyak pihak dan terang-terangan dalam hal ini diduga ada intimidasi yang juga dirasakan oleh Ketua BEM UI. Sudah ada bersama kami Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan Tama S. Langkun, Ketua DPP Hukum dan HAM Partai Perindo. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Waalaikumsalam. malam. Selamat malam, Mas Abe. Oke, saya ke Bung Usman terlebih dahulu ya. Bung Usman, bisa Anda jelaskan sebetulnya, barangkali Anda sudah kontak dengan Ketua BEM UI ini, Melki. Kami juga sudah mengontak, tapi sangat disayangkan yang bersangkutan tidak bisa memberikan keterangan secara langsung kepada kita dalam dialog ini. Tapi apa temuan yang Anda ingin sampaikan? Iya, pertama tentu kami sangat menyesalkan adanya intimidasi aparat terhadap Ketua BEM UI, termasuk juga terhadap keluarganya, orang tuanya di Pontianak, dan juga gurunya, serta sesama rekan mahasiswanya. Kami menyesalkan pernyataan Kapolda yang secara dini mengatakan langsung bahwa tidak ada anggotanya yang terlibat sama sekali, termasuk tidak ada indikasi misalnya terjadinya intimidasi. Sebenarnya secara hukum jelas keterangan Melki, keterangan orang tuanya, keterangan gurunya, dan keterangan sesama rekan Melki merupakan keterangan ahli yang sebenarnya cukup sebagai indikasi awal bahwa ada intimidasi terhadap mereka. Nah, pihak kepolisian wajib menjamin bahwa proses hukumnya akan tuntas. Kalau bukan anggota polisi yang melakukan intimidasi, kepolisian berkewajiban untuk mengusut siapa yang sesungguhnya melakukan intimidasi itu. Jadi tidak berhenti dengan mengatakan tidak ada indikasi, tidak ada keterlibatan aparat polisi, melainkan harus mengambil langkah proaktif untuk mengusut para pelakunya dan memproses hukum pelakunya hingga bisa dibawa ke pengadilan. Karena intimidasi semacam ini tidak dapat dibenarkan. Melki, seperti juga banyak mahasiswa lainnya dan juga warga masyarakat Indonesia, memiliki hak konstitusional untuk menyatakan pikirannya dan menyatakan pendapatnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin tiap-tiap penduduk untuk menyatakan kemerdekaan berpendapat. Jadi saya kira tidak ada alasan untuk Polri tidak mengambil tindakan. Dan kami juga meminta kepolisian untuk bersikap netral di dalam menyambut pemilihan presiden 2024. Oke, kita dengar terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pipit Rismanto yang mengaku akan menyelidiki terkait adanya dugaan intimidasi kepada keluarga Ketua BEM UI Melki Sedek Huang. Dari keluarga saudara Melki, apabila memang ingin melaporkan, kita akan tunggu, ya, kita akan bantu. Namun atas informasi-informasi tersebut kita juga melakukan proaktif, ya, untuk menelusuri kebenaran atas laporan tersebut. Ya. Pak, apakah nanti bila mana ada permohonan untuk pengamanan pihak keluarga, apakah dari kepolisian juga siap, Pak, bisa membantu? Kita siap. Kepolisian akan selalu siap memberikan pelayanan yang terbaik. Siapapun akan meminta. Jika memang dari keluarga saudara Melki butuh pengamanan, ya, atas ancaman, intimidasi dari pihak manapun, Polda Kalimantan Barat. Ya, apa komentar Anda terkait dengan statement tersebut, Bung Usman? Tentu saya sangat mengapresiasi. Pernyataan sebelumnya berbeda. Pernyataan sebelumnya cenderung mengatakan tidak ada indikasi sama sekali tentang intimidasi dan tidak ada keterlibatan anggota polisi. Tentu pernyataan itu yang terbaru yang saya kira penting digarisbawahi adalah Polri atau Polda Kalimantan Barat berjanji untuk mengambil langkah proaktif. Kalau seandainya langkah proaktif itu ditempuh, saya kira itu akan sangat membantu menenangkan keluarga Melki, keluarga gurunya yang diintimidasi, dan juga memberi pesan yang sangat jelas bahwa kepolisian melindungi setiap orang di dalam menyatakan pendapat-pendapatnya. Oke, saya bergeser ke Bung Tama ya, bicara soal intimidasi, jangankan intimidasi, bahkan serangan pun sudah pernah didapatkan oleh narasumber kita yang satu ini. Bung Tama adalah saksi hidupnya dan pernah menjadi korban juga penyerangan 13 tahun yang lalu, kalau saya nggak salah ya, Bung Tama ya. Tapi
bicara soal penyerangan yang dimaksud, kira-kira berkaca dari pengalaman Anda, berkaca dari amatan Anda, apa motifnya? Apa yang terjadi pada Melki ini? Apa motif dibalik ini semua? Ya, tentu saya belum bisa memberikan penilaian lebih spesifik ya terkait apa yang kemudian menjadi motif, menjadi indikasi kenapa kemudian hal tersebut menimpa kawan kita Melki. Nah, yang kita bisa lihat adalah hari ini sudah ada pengakuannya, sudah ada klarifikasinya, sudah ada informasinya, yang tentu saja itu harus direspon secara cepat. Karena yang paling penting itu adalah kehadiran negara. Ini yang menurut saya hal yang paling substansi. Karena kalau kita bicara soal berpendapat, menyampaikan pendapat itu adalah sesuatu hak yang dijamin oleh konstitusi. Nah, memang kalau kita lihat ya, keterangan dari Melki di pemberitaan eskalasinya meningkat ketika kemudian dia mulai aktif, atau eskalasinya meningkat ketika dia makin tinggi juga kemudian merespon terkait dengan putusan MK dan mengawal sidang MK. Nah, jadi saya rasa ini boleh jadi ada suatu peristiwa yang kemudian berhubungan. Tapi lagi-lagi untuk memastikan apa peristiwa yang sebenarnya tentu harus ada pendalaman. Tidak boleh ada kemudian laporannya belum dimulai sudah ada pendapat bahwa ini tidak ada indikasi, ini kemudian ada kesimpulan-kesimpulan yang menurut saya prematur. Maka dari itu, ini penting ada respon cepat dari pemerintah ya. Gitu. Bung Tama, kami juga dengar Prof. Mahfud MD disebutkan akan segera mengirimkan tim untuk mendalami dugaan intimidasi tersebut. Apa dirasa perlu? Ya, saya rasa itu penting ya. Karena apa? Karena pertama ini bicara soal hak konstitusi. Yang kedua, ini merupakan instruksi dari Pak Presiden langsung. Kita ingat bahwa Pak Presiden sudah menginstruksikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI untuk bisa bersikap netral begitu menghadapi peristiwa-peristiwa politik. Nah, hari ini kita ada jelang pemilu, dekat sekali dengan Pilpres, kemudian eskalasi juga makin meningkat, yang tentu saja penting untuk ada respon cepat. Prof. Mahfud yang kemudian sudah menjanjikan juga akan mengirimkan tim, mudah-mudahan ada progres begitu, paling tidak sebagai informasi pembanding. Kalau betul terjadi, tentu itu harus disikapi secara serius dan kemudian juga perlu ada klarifikasi dan penjelasan kepada publik, sehingga tidak menjadi semakin liar dan informasinya kemudian bikin bias dan bahkan misalnya bisa merugikan juga kepada Melki dan keluarga. Berkaca dari pengalaman Anda sebagai aktivis anti korupsi yang juga dulu pernah diintimidasi dan mendapatkan penyerangan, apa yang mesti dilakukan oleh jangankan Melki ya atau siapapun di luar sana karena agar merasa aman dan tenang, tentu saja tidak mendapatkan intimidasi dengan motif apapun di balik itu, apalagi hari ini kita bicara soal politik. Ya, tentu yang paling pertama dalam jangka pendek ya, memang perlu ada respon cepat dari pemerintah tadi. Ada Prof. Mahfud sebagai Menko Polhukam, dia bisa menginstruksikan begitu ya kepada bawahan-bawahannya untuk bekerja, pastikan soal keselamatan Melki dan keluarga, itu yang nomor satu. Yang kedua adalah soal dukungan dari rekan-rekan lainnya, kemudian juga dukungan dari kelompok masyarakat sipil, karena apa yang kemudian dilakukan oleh Melki itu adalah bagian dari upaya-upaya berdemokrasi begitu ya, memastikan bahwa negara ini berjalan dengan baik, poinnya ada di sana. Dan kemudian yang ketiga, ini yang kemudian juga menjadi penting adalah soal ketika kemudian betul ditemukan ada problem di sana, ancamannya sudah jelas, itu harus ada tindakan yang serius. Ada tindakan yang tegas sehingga ini kemudian tidak menjadi ancaman bagi orang-orang lain, pihak-pihak lain, masyarakat lain yang mau berpartisipasi, masyarakat yang mau bersuara. Karena dalam konteks pemilu hari ini, demokrasi hari ini, kita betul-betul harus memberikan ruang seluas-luasnya dan dipastikan bahwa masyarakat tidak diintimidasi. Ini terakhir saya ke Bung Usman ya. Bung Usman, kalau hari-hari ini segala sesuatunya dikaitkan dengan politik, nampaknya kita harus betul-betul belajar dan betul-betul mencerna sebetulnya. Jangan-jangan semuanya ini tidak dialamatkan kepada pemerintah, atau justru sebaliknya ada narasi yang dibangun atau skenario dan lain sebagainya. Untuk membuka ini semua ke titik terang dan lain sebagainya, menurut Anda apa yang harus dilakukan? Menyusun kronologi peristiwa. Jadi kegiatan-kegiatan Melki selaku Ketua BEM UI, misalnya dalam 1 bulan terakhir, 2 bulan terakhir, atau 1 pekan terakhir, itu menjadi kunci. Biasanya intimidasi yang dialami oleh seseorang
yang melakukan advokasi, misalnya berhubungan dengan kegiatan-kegiatannya dalam pekan-pekan terakhir atau dalam bulan-bulan terakhir, seperti juga yang dialami oleh Bung Tama ketika itu. Saya ikut melakukan investigasinya juga, melakukan advokasinya, meskipun hingga kini tidak tuntas juga. Dalam kasus Melki, salah satu kegiatan yang dilakukannya terakhir kali adalah mengumpulkan para mahasiswa UI di sebuah lapangan terbuka dan mengambil tema yang saya kira cukup kritis, yaitu pengkhianatan konstitusi oleh dinasti. Jadi sebenarnya kritiknya bukan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya dijadikannya sebagai bukti bahwa ada pengkhianatan terhadap konstitusi oleh dinasti. Dinasti yang dimaksudnya tentu saja Presiden Jokowi yang mencalonkan atau mengupayakan anak sulungnya sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto, dan juga anaknya yang lain untuk menjadi ketua umum partai hanya dalam waktu yang sangat singkat. Dan ini melanjutkan upaya sebelumnya untuk menyiapkan anak-anaknya melalui posisi wali kota di Solo dan juga di Medan untuk menantunya. Jadi dinasti itu yang dikritik oleh Bung Melki, dan saya kira Bung Melki bermaksud menyampaikan kepada masyarakat dampak negatif dari dinasti ini, termasuk kepada para nelayan dan masyarakat di berbagai pedesaan. Nah, rasanya itu bisa dianggap oleh pemerintah yang berkuasa memancing semacam partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, termasuk dalam bentuk mobilisasi mahasiswa di kampus-kampus dan juga berbagai medium lain. Tapi itu semuanya sah secara konstitusional, harus dijamin. Oke, terima kasih atas waktu Anda, Bung Usman Hamid, dan terima kasih Bung Tama Langkun sudah hadir dan berbincang bersama kami. Terima kasih, Bung Abed.